Bab 191, Octagon Elite 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Dia mendamaikan momentum dunia yang liar dan tak tertandingi. Merasakan perubahan momentum di dalam ruangan, Bingu segera bergegas masuk dari luar, dan melihat bahwa Xiaoyu tidak salah, jadi dia merasa lega. Apakah kamu mengerti arti dari balongkuan? Bingu berkata dengan lembut. Xiaoyu berkata, Tingkat pemahamannya seharusnya dalam kali ini. Momentum murni mendorongku keluar dari ruangan. Bingu bertanya, kurasa aku telah menyentuh batas di mana Grandmaster Li Chaofeng menciptakan kekuatan terkuat dari tinju Tyrannosaurus ini. Mungkin akan ada 2 atau 3 waktu lagi untuk dapat mengerahkan kekuatan terkuat dari tinju Tyrannosaurus. Xiaoyu memikirkan kemunculan Tyrannosaurus Rex. Bingu tertawa, aku benar-benar menantikannya. Xiaoyu juga menantikan kekuatan salah satu dari 3 keterampilan bertarung terkuat yang diciptakan oleh Li Chaofeng, yang dapat dipuja oleh generasi mendatang. Namun, jika dilihat dari teknik bertarung Long Xiao Changqiong, kekuatan balongkuan yang paling dahsyat adalah keyakinan Xiaoyu bahwa ia pasti dapat melampaui teknik bertarung tertinggi Xing Luo seperti Tianyu. Xiaoyu datang ke jendela dan melihat keluar jendela. Butuh waktu sehari semalam bagimu untuk terlibat dalam balongkuan kali ini, bisik Bingu sambil mendekat. Xiaoyu memperhatikan para anggota Crown Mercenary Corps yang berpatroli di kejauhan, dan dari waktu ke waktu, ia merasa bahwa ketika seseorang melihatnya, ia kembali, dan segera Will Panzer muncul. Baru-baru ini, Xiaoyu menunjukkan bahwa ia dapat bergerak bebas, tetapi ia tidak dapat bergerak dengan kasar. Ice Dance, tetaplah bersamaku, jika Han Yue datang, hentikan aku. Kata Xiaoyu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Bingu. Xiaoyu berkata, aku akan menemui Souls. Bingu tahu bahwa keputusan Xiaoyu tidak dapat dihentikan, meskipun operasi ini mungkin berbahaya, ia berkata pelan, hati-hati. Sambil tersenyum, Xiaoyu keluar. Bagaimanapun, Jules adalah anggota keluarga Pasa, salah satu dari 3 keluarga besar Kekaisaran Tianluo, dan pesaing yang disukai seorang patriark. Oleh karena itu, dia dan Souls tiba, dan Pangeran Yun Tianfeng tidak malu, biarkan saja mereka sama seperti keluarga Pasa. Lias tinggal di rumah terpisah. Halaman individu ini secara alami dijaga oleh korps tentara bayaran mahkota. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa masuk. Xiaoyu berbeda, dia memiliki seni tanah liat. Berkali-kali, Xiaoyu berpikir bahwa akan sangat mudah menggunakan seni tanah liat untuk melakukan sesuatu terhadap pencuri. Saya tidak tahu siapa yang memiliki sesuatu yang layak untuk diingatnya, tetapi dia dapat mencobanya. Xiaoyu pertama kali meninggalkan rumah pos dengan menggunakan seni tanah liat. Dalam beberapa hari terakhir, mengambil kesempatan untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan, dia dapat melihat-lihat dan memahami medan hotel di dadanya. Dia juga menargetkan Souls, Will Panzer dan yang lainnya, dan tahu bahwa Souls tempat di mana yang lain tinggal berada di sisi paling timur bangunan. Setelah meninggalkan rumah pos, dia berbalik ke sisi timur rumah pos. Mengingat medan di dalam, Xiaoyu mengejutkan tanah dengan lembut. Seni tanah, Xiaoyu menghilang di tempat, dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di semak bunga di halaman lain, dan dia bisa berbaring di tanah untuk mencegah siapapun melihatnya. Keterampilan misterius. Setelah implementasi penuh, semua suara dalam jarak 20 meter dari lingkaran Xiaoyu masuk ke telinganya. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya, dia dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya dan mengamati situasi di luar melalui bunga-bunga. Saya melihat orang-orang di mana-mana di rumah sakit lain. Ada total 3 tim patroli pada patroli tanpa gangguan. Mereka semua dari Crown Mercenary Regiment, dan kekuatan mereka ada di semua tingkatan, dan mereka bahkan dipimpin oleh para ahli tingkat pelangi. Xiaoyu melihat sekeliling, dan melihat bahwa ruang tamu itu terang benderang dan ramai. Melalui pintu dan jendela, Anda dapat melihat bahwa Souls, Jules, Will Panzer dan beberapa master dari Crown Mercenary Regiment semuanya ada di sana, tetapi tidak ada keluarga Pasa. Kontestan Lias, memperhatikan rute yang diambil oleh ketiga patroli itu untuk sementara waktu, Xiaoyu memanfaatkan perbedaan waktu dan kemudian melakukan pekerjaan tanah dan mendekati ruang tamu. Xiaoyu pergi keluar ruang tamu untuk 3 operasi tanah berturut-turut. Dia tidak bermaksud untuk mendekat. Dia memiliki teknik rahasia komunikasi hati telinga, meskipun itu hanya bulu,
tetapi itu juga membuatnya mendengar suara orang-orang di dalam. Itu tidak baik, itu tidak baik, apa maksudmu? Will Ponser hampir meraung, menatap Souls dengan sepasang mata yang menyemburkan api, meja hanya terbanting. Souls acuh tak acuh, tanpa menunjukkan kemarahan apapun. Ketika Will Ponser selesai melampiaskan kekesalannya, dia berkata, saya mengerti suasana hati pemimpin, dan saya juga korban. Saya dipotong oleh lengan Xiaoyu. Saya sangat membencinya sehingga saya tidak sabar untuk segera meletakkannya, tetapi saya melakukannya agar tidak gagal. Apa yang ingin kamu lakukan? Will Ponser melirik lengan baju Souls yang kosong dan tahu bahwa Souls tidak akan berhenti di situ, menahan amarah yang meningkat. Angkat tangan besok, kata Souls. Pukul. Dengan gembira, Will Ponser menghancurkan sandaran tangan kursi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku harus mencabik-cabik Xiaoyu. Melihat ekspresi marah Will Ponser, senyum tipis tersungging di bibir Souls. Alasan mengapa dia terus-menerus memancing Will Ponser adalah untuk meningkatkan dendam Will Ponser hingga batas maksimal. Kalau begitu, Wilhelm begitu Ponse memulai, dia akan seperti orang gila, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak hanya keberhasilannya meningkat pesat, tetapi juga, yang lebih penting, dia membuat masalah, dan dia bisa memperjelas hubungan dengannya. Ada juga tujuan yang tak terlukiskan. Setelah melampiaskannya, Will Ponser menjadi tenang. Xiaoyu memiliki 10 master dari kelompok tentara bayaran Star Luo untuk melindunginya siang dan malam, dan master yang dikirim oleh Pangeran Yun Tianfeng secara diam-diam, bagaimana kita bisa melakukannya? Aku punya caraku sendiri. Pada saat itu, aku akan menarik semua orang yang melindungi Xiaoyu dan memberimu waktu 3 menit. Bisakah kamu membunuh Xiaoyu? Kata Souls. Cukup, gumam Will Ponser. Kemudian mereka membicarakan banyak hal, dan Xiaoyu tidak mendengar hal penting apapun, jadi dia pergi menggunakan tembikar dan kembali ke kamarnya. Setelah membiarkan Bingu kembali ke kamarnya untuk tidur, dia mulai memikirkan apa yang akan dilakukan Souls. Sekarang setelah dia tahu, biarkan mereka kembali. Dia berbaring di tempat tidur, berpikir tentang bagaimana menghitung satu sama lain secara bergantian. Suatu malam tidak memejamkan mata, tetapi ketika langit cerah, rasa lelah melanda. Dia tahu bahwa itu karena pemurnian Yuxiang, dan sedikit semangat juang keluar lagi di dalam hatinya, dan diperkirakan kekuatannya telah sedikit meningkat. Ketika dia bangun, sudah jam 3 sore. Xie Sao, seorang master tingkat pelangi dari resimen tentara bayaran Star Luo yang bertanggung jawab untuk melindunginya masuk. Orang ini bernama Wang Qiang, yang bertanggung jawab atas 10 master tingkat pelangi teratas yang dikirim oleh resimen tentara bayaran tentara bintang Kaisar Turuo. Xiaoyu bertanya, ada apa? Kepala baru Hoshino kita telah tiba di ibu kota Kaisar Turo, ditemani oleh seorang master keluarga yang secara khusus dikirim oleh Kepala Xingluo sebagai pengawal pribadimu. Wang Qiang berkata, oh, Xiaoyu merasakan kegembiraan di hatinya, yang jelas merupakan penolong yang kuat baginya. Apakah pemimpin Hoshino juga dari keluarga Star Soul? Saya melihat Wang Qiang mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Xiaoyu. Ini dikirim oleh Kepala Hoshino. Ini berisi informasi Kepala Hoshino. Xiaoyu mengambilnya dan melihat ke atas, dan Wang Qiang berdiri dengan sadar di samping isi gulungan itu tidak banyak. Tanda tangannya adalah Xingluo, yang pada dasarnya berarti pengenalan Hoshino. Hoshino ini memang anggota keluarga Star Soul, dan identitasnya tidak lebih rendah dari Xingluo. Sekarang Xingluo akan mundur untuk memengaruhi level 10 raja. Akibatnya, status Xingluo telah sangat ditingkatkan dalam keluarga Xinghun. Hoshino dan Xingluo adalah sepupu, dan keduanya adalah yang paling populer. Oleh karena itu, Xingluo mengirimnya untuk datang, dan Xingluo berfokus pada kekuatan Hoshino. Uranus lebih unggul. Xiaoyu hampir tertawa ketika dia melihat alam Hoshino. Ini menunjukkan betapa berharganya keluarga Star Soul padanya. Melihat ke bawah, wajah Xiaoyu menjadi aneh. Yang disebut pengawal yang dikirim Xingluo kepadanya sebenarnya adalah seorang wanita, bernama Yaking, dan tidak cukup kuat, hanya level pelangi. Mengenai kekuatan pengawal, Xiaoyu tidak memperhatikannya. Arti sebenarnya dari pengawal adalah arti dari keluarga Star Soul, dan itu juga merupakan pencegah bagi orang luar. Jika mereka juga memiliki kekuatan keluarga Star Soul, jangan pedulikan, Anda mengirim Raja Surga. Master level, lawan juga bisa menghadapinya, tetapi jika Anda takut dengan kekuatan keluarga Star Soul, bahkan jika Anda adalah master level 10 raja,
lihat orang-orang dari keluarga Star Soul, dan tidak berani menembak, jadi peran pengawal yang paling penting adalah pencegahan. Yang membingungkannya adalah bagaimana Xing Luo mengirim seorang wanita, dan identitas wanita ini tampaknya lebih tinggi daripada komandan tentara bayaran Hoshino. Dia ternyata adalah putri bungsu dari Raja Bintang Xing Chen-feng. Itu pengaturan yang menarik. Xiao Yu berkata padanya, jangan menjadi wanita muda yang kejam dan bandel, maka itu akan menjadi sial, apalagi yang dikatakan kepala Hoshino. Wang Qiang menjawab, pemimpin Hoshino mengatakan bahwa Master Resimen Tentara Bayaran Mahkota telah diam-diam tiba di Kaisar Turo pada siang hari ini, jadi kedatangannya belum diungkapkan keluar. Jika Xiao punya ide, dia bisa bekerja sama. Sambil berpikir, Xiao Yu bergumam, aku tidak tahu bagaimana cara memperlakukan Korps Tentara Bayaran Mahkota. Bagaimanapun, Korps Tentara Bayaran Mahkota juga merupakan resimen tentara bayaran yang kuat, dan ada dukungan di belakangnya. Kepala Hoshino berkata bahwa jika Xiao memikirkannya, dia bisa memusnahkan Korps Tentara Bayaran Mahkota dari daratan. Telinga Wang Qiang tajam, dan dia langsung berkata, Xiao Yu terkejut, ini benar-benar mendominasi. Ada dukungan kuat di belakang Korps Tentara Bayaran Mahkota. Bahkan Xian tidak bertindak karena dia berselisih dengan Korps Tentara Bayaran Mahkota. Jelas, ada banyak pertimbangan. Keluarga Star Soul sebenarnya ingin menyerang Korps Tentara Bayaran Mahkota sepenuhnya. Mencabut, apa maksudnya? Keluarga Star Soul berhati besi dan ingin menghidupi diri sendiri. Xiao Yu ingin memahami hal ini, dan juga tahu bahwa mulai sekarang, dia dan keluarga Star Soul mungkin akan lebih sulit dipisahkan. Dengan kata lain, kekuatan keluarga Star Soul mungkin suatu hari nanti akan digunakan. Begitu pula dengan musuh keluarga Star Soul. Dia juga harus menghadapinya karena kedua belah pihak sudah terikat bersama. Aku tahu, kamu kembali dan beritahu pemimpin kelompok Hoshino, jangan biarkan aku muncul, tunggu kabarku, dan hari ini kita akan melenyapkan anggota kelompok tentara bayaran mahkota dalam satu gerakan. Kata Xiao Yu. Wang Qiang berjanji untuk pergi dan berkomunikasi. Pikiran Souls yang mendengar tadi malam siap untuk memulai hari ini, Xiao Yu mencibir di sudut mulutnya, kali ini kamu tidak akan kembali. Setelah bergerak sedikit di dalam ruangan, Xiao Yu melangkah keluar dari ruangan, dan dia harus tetap bersikap rendah hati di luar, lagi pula, dia masih berpura-pura utuh. Aku pergi keluar lobi aula pos dan mendapati bahwa semua orang ada di sana. Yun Tianfeng duduk di tengah, dan yang lainnya terpisah. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Artinya, Will Pensi juga diundang untuk duduk. Saudara Xie datang tepat waktu, Anda baru saja beristirahat, Turo mengirim seseorang untuk mengundi malam ini. Yun Tianfeng memberi isyarat kepada Xiao Yu untuk duduk. Xiao Yu bertanya, di mana undian lotere diundi? Yun Tianfeng Dao berkata, danau hati dilukis di atas danau. Danau Xinyu adalah tempat wisata Kaisar Turo. Itu adalah salah satu objek wisata paling terkenal di seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa itu adalah simbol Kaisar Turo. Ini tampaknya menjadi kesempatan yang baik untuk bertindak. Xiao Yu melirik Will Ponser di pintu. Dia sudah menebak apa yang dikatakan Souls adalah untuk memimpin para master grup tentara bayaran bintang Romawi untuk melindungi dirinya sendiri. Lotere untuk membuat keributan. Hoshino juga ada di sini, singkirkan mereka semua sekaligus. Mereka mengobrol. Para bangsawan yang bertanggung jawab atas final Kekaisaran Turo telah memasuki aula pos dan datang untuk mengundang sekelompok kontestan untuk mengundi. Total ada 8 orang, dan Wu Jia dan Wang Chao, yang merupakan pengganti, tetap tinggal. Pangeran Yun Tianfeng tidak berpartisipasi. Xiao Yu dan 8 orang lainnya tiba di Danau Xinyu di bawah pimpinan bangsawan Turuo. Adapun tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Xingluo yang melindungi Xiao Yu secara pribadi, mereka dikirim pergi oleh Xiao Yu. Tentu saja, mereka juga memberitahu resimen tentara bayaran Xingluo Nagano. Danau Xinyu seperti namanya, seluruh danau tampak seperti hati yang bertatahkan di tanah, dikelilingi oleh pohon willow yang menangis, dengan beberapa lonceng angin tergantung di atasnya. Saat angin bertiup, itu seperti seorang gadis yang berbisik. Ada beberapa lukisan di danau untuk wisatawan. Salah satu dari lukisan 3 lantai itu berlabuh di pantai. Lukisan-lukisan itu sangat mewah dan mewah. Suara kinse terdengar dari lukisan-lukisan itu. Ada juga beberapa orang yang berbicara dengan keras. Di bawah kepemimpinan para bangsawan Turuo, mereka dan kelompok mereka ketika saya menaiki lukisan itu,
saya melihat 4 wanita cantik di pintu memamerkan bunga-bunga, dan ketika mereka tiba, mereka memberi hormat. Setelah memasuki lukisan itu, puluhan orang hadir. Salah satu dari mereka, mengenakan pakaian unik sang pangeran, tampak seperti berusia sekitar 27 atau 18 tahun. Dia adalah putra bungsu dari Kaisar Turo Cruz, yang bertanggung jawab atas final kompetisi pemuda daratan. Di sekelilingnya ada barisan panjang orang-orang dari seluruh dunia. Setiap orang dilengkapi dengan meja dan kursi. Di atas meja ada berbagai hal untuk dimakan dan diminum. Putra mahkota Cruz dengan hangat menyambut Xiao Yu dan pemain Tian Luo lainnya. Akhirnya, Xiao Yu dan yang lainnya diatur di bawah tangan kanan Cruz, saling berhadapan dari Kekaisaran Sila, dan di bawah mereka ada 8 pemain dari Liga Kerajaan, dan di seberangnya ada 8 pemain dari negara Kekaisaran. Turo sendiri, Xiao Yu ditempatkan pertama di sisi Tian Luo. Kalian semua adalah talenta muda dari daratan. Ayo, aku menghormati kalian semua. Cruz mengangkat gelasnya. 32 master yang akan diperebutkan semuanya bersulang. Setelah minum, Cruz berkata sambil tersenyum, undian ini, pemilih Pangeran Danau Sinyu, gagal memilih tempat untuk diawasi. Apakah kalian puas? Tentu saja aku puas. Langkah pangeran itu membuatku tidak diganggu oleh orang lain. Di antara para pemain dari Kekaisaran Turo, seorang pria jangkung berkata dengan keras. Dasar kentut, aku masih berencana untuk menjemput seorang gadis. Lang Zhantian bergumam. Suaranya tidak keras, tetapi dia bisa didengar oleh yang lain. Para pemain di Kekaisaran Turo segera mengungkapkan kemarahan mereka, tetapi Cruz pura-pura tidak mendengar, dan selalu memiliki senyum bangsawan di wajahnya. Yang Mulia melakukan ini demi Tian Luo. Lagi pula, begitu Tian Luo tiba, itu menyebabkan banyak hal. Seorang pria tampan duduk di kepala 8 pemain Kekaisaran Turo, memegang gelas, dia berkata sambil tersenyum, lalu meminumnya. Ini melawanku. Xiao Yu menyipitkan matanya dan mendengar perkenalan Lin Dongyun, pria ini adalah Murong Jingsai dari keluarga Murong Kekaisaran Turo. Murong Jingsai, yang telah menguasai salah satu dari 10 teknik misterius, adalah dia. Xiao Yu tidak menyangka bahwa orang itu akan menunjuknya begitu dia keluar. Tuan Murong benar, memang, saya mengalami begitu banyak insiden ketika saya datang ke Kekaisaran Turo. Xiao Yu melirik semua orang dan menaruh ekspresi semua orang di matanya. Keamanannya sangat buruk. Sebagai pemain dari negara lain, itu setara dengan VIP Turo. Sangat diragukan bahwa Kekaisaran Turo memenuhi syarat untuk menyelenggarakan acara ini. Petik 2. Turo memang memiliki beberapa kesalahan, tetapi beberapa orang hampir terbunuh. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun kepada musuh, tetapi mereka ingin saya memandang rendah Murong Jingsai. Murong Jingsai tidak marah dan dengan mudah sasarannya teralih. Mata semua orang tertuju pada Yu Yunfeng, yang berasal dari agama suci teratai hitam dan merupakan pelindung besar cucu Yaji anehnya. Yu Yunfeng tersenyum acuh tak acuh, dan tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar. Mata semua orang beralih ke Xiao Yu. Xiao Yu memegang gelas dan mengangkatnya ke Zhou Zhenwang yang duduk di depan Yunfeng. Saudara Zhou, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku harap kita bisa bertemu di final kali ini. Sudah lama ditunggu. Raja Zhou Zhen juga mengangkat gelasnya. Aku berterima kasih kepada saudaraku kali ini. Keduanya tertawa dan minum. Abaikan provokasi Murong Jingsai sepenuhnya. Faktanya, semua orang tahu bahwa Xiao Yu dan Yu Yaji sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Tidak perlu terlibat dalam penargetan verbal, dan itu tidak ada artinya. Keduanya penuh percaya diri. Di tanah Turoku, sang juara hanya bisa tinggal di Turo. Lu Tengfei, yang duduk di belakang Murong Jingsai, memulai, dan dia juga menargetkan Xiao Yu. Bingwu tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku telah melihat orang yang tidak tahu malu, tidak pernah melihat tantangan yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti itu, dan diselesaikan oleh 3 kaki Aoyu. Sekarang dia masih memiliki wajah yang provokatif. Itu konyol. Bisakah pria seperti itu menjadi pria? Serangan baliknya bahkan lebih tajam. Benar sekali. Si cantik-cantik Kiluo dari Kekaisaran Sila duduk di seberang tarian es, dan dia tersenyum malu-malu. Mungkin, 2 gadis yang akhirnya masuk final adalah 2 gadis kita. Biarkan pria bau ini tidak melihat siapapun. Kaisar Turo, yang duduk di kursi utama, selalu memperhatikan semua yang ada di lukisan itu. Sejak awal, bau mesiu meletus.
Tampaknya mereka dipimpin oleh Murong Jingzai dan Lu Tengfei. Di balik layar adalah dia, dan tantangan yang diberikan Fox, Sok, dan Jason kepada Xiao Yu juga merupakan pemimpinnya. Sebagai putra bungsu Kaisar Turo, dia selalu tidak menguntungkan untuk bersaing memperebutkan tahta, jadi dia ingin melakukan sesuatu agar Kaisar Turo mengenalinya. Kali ini, dia tentu saja ingin meninggalkan kejuaraan, karena dia bertanggung jawab atas turnamen ini. Namun, dia dikejutkan oleh Xiao Yu dan Yu Yunfeng. Awalnya, menurut idenya, kedua orang ini dianggap sebagai musuh hidup dan mati. Selama mereka terprovokasi, mereka akan bertarung. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, setidaknya Murong Jingzai dan Lu Tengfei dapat mengetahui kekuatan kedua orang itu. Jangan angkat bicara, Bao Mesiu yang baru saja muncul juga teratasi dengan kehadiran hanya dua wanita di lapangan. Bagaimanapun, Bingu dan Qiluo adalah wanita dan sopan kepada wanita. Dia mengedipkan mata pada Murong Jingzai. Namun, sebelum Murong Jingzai berbicara, seseorang berbicara. Qiluo, sebaiknya kamu tidak terlalu boros, beberapa orang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kejuaraan, bahkan tantangan yang tidak tahu malu pun dapat dilakukan. Kata Trev dari keluarga New Roslow di sebelah Qiluo. Ya, dalam hal ini saja, kalian tahu bahwa cara mereka tidak akan pernah berakhir di sana. Lang Zhantian berkata, semua orang harus berhati-hati. Zhou Zhenwang juga mengerutkan kening, tantangan yang sangat ofensif. Tiba-tiba semua pihak menunjuk jari mereka pada para pemain di pihak Turo Empire. Murong Jingzai, Lu Tengfei, dan yang lainnya semuanya memiliki sedikit perubahan di wajah mereka. Memang tidak tahu malu untuk memilih apa yang disebut generasi muda yang berusia 29 tahun untuk menantang. Haha, jika kalian memiliki keyakinan, ada harapan. Ayo, semuanya bersulang untuk piala ini dan kita akan mengundi. Cruz melihat situasi ini dan mengetahui kemarahan yang disebabkan oleh tantangan tersebut, dan kemudian menyela interogasi. Bagaimanapun, dia adalah pangeran. Pemain dari berbagai negara seharusnya tidak terlalu mencolok. Mereka semua mengangkat gelas mereka sebagaimana mestinya. Minum di gelas. Pengundian dimulai. Totalnya, ada 32 orang. Kecepatan undian sangat cepat. Setelah beberapa saat, undian berakhir. Lawan semua orang juga diketahui. Xiao Yu dan yang lainnya saling melirik. 8 pemain Tianluo melihat hasil undian, mata Xiao Yu dan yang lainnya tertuju pada Lias dan Bahatutas. Saingan mereka adalah yang paling terkenal. Lawan Lias adalah Murong Jingzai, dan lawan Bahatutas adalah Tru, dua juara populer Kekaisaran Turo dan Kekaisaran Silla. Lao Xie, kita berdua berada di babak pertama. Lang Zhantian melihat tanda itu dan tersenyum. Tidak banyak lawan yang kuat. Hanya Trev dan Lu Tengfei yang ada di area ini. Murong Jingzai, Qiluo, Zhou Zhenwang, Yu Yunfeng, Han Yue, Lao Lin, dan Bingu lainnya semuanya berada di babak bawah. Lin Dongyun cemberut, aku akhirnya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Lang Zhantian bertanya. Dewi keberuntungan memang mengejar Lao Xie. Lin Dongyun menyesap anggur. Melihat alis menari-nari bergelombang, Xiao Yu tertawa, saya khawatir tidak sesederhana itu. Bagaimana perasaan saya bahwa lotre ini dikendalikan? Anda menemukan bahwa tidak ada 8 pemain di Kekaisaran Turo, kecuali Murong Jingzai. Di zona setengah, ini jelas mencoba melindungi Lu Tengfei agar tidak mencapai final. Beberapa orang melihatnya, sungguh. 3 orang, seperti fax yang dikirim dari Turo, menantang Xiao Yu untuk mengetahui bahwa kekuatan Kekaisaran Turo kecuali Murong Jingzai dan Lu Tengfei jelas tidak rendah, dan bahkan mungkin ada lebih banyak kekuatan daripada guru Murong Jingzai dan Lu Tengfei. Ini bukan tidak mungkin. Mereka berempat saling memandang, dan sebuah kata muncul di benak mereka. Tidak tahu malu, bahkan lotre itu manipulatif. Saat itu, seorang pemain dari Kekaisaran Turo berdiri, Xie. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Kau, Xiao Yu menatapnya. Aku lawanmu, Griegert. Orang ini berkata, aku tahu bahwa karena kegagalan Kekaisaran Turo kita untuk melakukan pekerjaan keselamatan dengan baik, ini menyebabkan saudara Xie terluka parah. Dia belum pulih sejauh ini, aku khawatir permainannya akan buruk untukmu. Jadi kupikir aku akan bertarung dengan saudara Xie sekarang. Tentu saja, untuk memberi penghormatan kepada Turo, aku hanya menggunakan satu tangan dan hingga 50% dari kekuatan. Apakah saudara Xie bersedia? Tersentak,
Suara orang ini tidak jatuh, lalu seseorang menjadi marah. Semua orang berbalik dan mendapati bahwa Zhou Zhenwang lah yang marah. Berlebihan, kata Zhou Zhenwang dengan dingin. Orang-orang di negara lain juga menunjukkan mata menghina mereka. Bahkan Xiao Yu begitu tenang, dan merasa marah langsung naik. Ini jelas memalukan. Setelah penghinaan telanjang ini, itu bahkan lebih tidak tahu malu. Untungnya, dia berpura-pura bahwa dia belum sepenuhnya pulih. Kalau tidak, dia tidak pernah menyangka bahwa Kekaisaran Turo akan memiliki pendekatan yang tidak tahu malu seperti itu. Mengambil keuntungan dari cedera orang lain untuk menyerang, tetapi juga melanggar aturan permainan, ternyata ditembak lebih dulu. Ini jelas ketika dia khawatir tentang permainan, Xiao Yu pulih dari cedera. Namun, keterkejutan Xiao Yu berkat kata-kata kebenaran Zhou Zhenwang juga bersyukur. Meskipun saudara Zhou yakin, saya tidak akan kalah sebelum final. Kata Xiao Yu. Grikte mencibir, jadi, saudara Xie takut, siap menjadi kura-kura. Kali ini, bahkan para pemain Kekaisaran Sila tidak tahan. Xiao Yu menghentikan Bingu dan yang lainnya, dan tersenyum kepada Pangeran Turo Cruz, berkata, Yang Mulia, dapatkah Anda mengubah hari permainan ini sesuka hati? Untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada saudara Xie, saya akan membuat penyesuaian untuk masalah ini. Saudara Xie yakinlah. Cruz memiliki senyum ramah di wajahnya, seolah-olah dia membantu Xiao Yu. Oke, Xiao Yu tersenyum, dia bisa melihat itu, karena dia mengalahkan salah satu pukulan terbesar Zhou Zhenwang, dan mampu melarikan diri dalam pengejaran master kelas Raja Surgawi. Dia telah terhibur, sejak itu, kemudian saya bertarung dengan saudara Griegert dalam lukisan ini, yang merupakan pertempuran pembuka dari 32 teratas. Petik 2. Sejauh ini semua orang mengerti mengapa upacara lotere ditempatkan di tempat yang terpencil, dan itu sepenuhnya ditujukan pada Xiao Yu, karena Kekaisaran Turo harus tanpa malu-malu menantang lotere segera setelah lotere, dan membiarkan Xiao Yu yang terluka, pukulan terbesar, keluar lebih awal dan juga secara tidak langsung memberitahu semua orang bahwa penandatanganannya vertikal. Grig berdiri di tengah aula. Seseorang memindahkan meja dan kursi semua pemain sejauh 5 atau 6 meter untuk membuat ruangan lebih besar. Xiao Yu juga perlahan berdiri di seberang Grig. Dia menatap Grikte dengan mata dingin. Sudah ada pembunuh di hatinya. Dia ingin membunuh siapapun mati selama permainan. Itu tidak bertanggung jawab, menghalangi Kekaisaran Turo dan mencegah mereka menggunakan cara yang tidak tahu malu terhadapnya. Setiap orang hanya memiliki satu tangan dan setengah dari kekuatan mereka. Xiao Yu, jangan kalah, itu terlalu memalukan, kata Han Yue dengan sombong. Xiao Yu menutup telinga. Grigut membalikkan tangan kirinya dan tangan kanannya berdiri tegak. Aku adalah tuan, saudara Xie adalah tamu. Biarkan saudara Xie pergi dulu. Kalau begitu aku, dipersilakan, Xiao Yu berkata dengan ringan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ada senyum di mulut Grigard. Dia penuh percaya diri. Menurutnya, Xiao Yu tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan karena dia terluka parah. Sunyi dan sunyi di dalam lukisan. Gelombang momentum melonjak keluar dari tubuh Xiao Yu, dan dengan mata semua orang melebar dan memperhatikan dengan saksama, Xiao Yu akhirnya menembak. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu langsung mengerahkan kecepatannya hingga batasnya, lebih cepat dari kilat, dan lebih cepat dari cahaya. Semua orang hanya merasa seperti bunga, dan Xiao Yu menghilang. Grikte, yang mengira dia bisa menang, masih berada di masa depan dan bereaksi. Dia merasakan angin kencang. Dia melihat ke bawah dan melihat kaki Xiao Yu mencapai dadanya. Oh, tendangan yang keras. Grikte berteriak menjerit. Seluruh orang berubah menjadi trapeze, dan terbang keluar dari lukisan lebih dari 30 meter secara langsung, dan jatuh ke Danau Xinyu. Kamu terluka. Murong Jingzai tiba-tiba berdiri. Xiao Yu bertepuk tangan dan berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa cederaku parah. Kamu berbohong. Kekaisaran Turo marah. Ini disebut pembalasan, haha. Lang Santian tertawa terbahak-bahak. Kekaisaran Sila dan aliansi kerajaan juga tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah sangat muak dengan tindakan tak tahu malu dari Kekaisaran Turo. Cruz menghancurkan kaca. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yu akan terluka. Dia sudah pulih sejak lama, tetapi dia dengan cepat memulihkan penampilannya yang tenang. Pertandingan ini tidak dihitung, teriak seorang pemain dari Kekaisaran Turo. Cruz berkata, jika Anda setuju, bagaimana Anda bisa menyesalinya?
Kemudian Xiao Yu berkata, selamat kepada Xiao karena menjadi pemain pertama yang masuk 16 besar. Saya akan menangani pertandingan ini secara langsung. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, terima kasih yang mulia. Pada saat ini, Grigard diselamatkan. Seorang penjaga berkata, yang mulia, Grigard sudah mati. Mendengar ini, ketujuh pemain Kekaisaran Turo menunjukkan kemarahan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yu benar-benar akan membunuh seseorang tanpa selamat. Kau melakukannya dengan sengaja, kata Murong Jingzai dengan marah. Xiao Yu perlahan mengangkat kepalanya, menatapnya, berkata, aku melakukannya dengan sengaja. Kau, Murong Jingzai hampir dicekik oleh Xiao Yu. Semua orang tercengang, tidak seorang pun menyangka Xiao Yu begitu kuat, dan membentuk kontras yang tajam dengan kelompok itu, yang mengejutkan semua orang sekaligus. Ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yu, lukisan-lukisan itu tiba-tiba bergetar hebat. Orang-orang yang duduk di lukisan-lukisan itu bergetar sebentar, dan wajah Cruz berubah lagi. Kekaisaran Turo menjadi tuan rumah kekaisaran. Dia melakukan upacara lotere seperti itu untuk menargetkan Xiao Yu. Itu tidak tahu malu. Itu benar-benar membuat kekaisaran Turo menghilang. Yang mulia tidak baik, lukisan itu tertusuk dan embunnya terus berlanjut. Yang mulia akan segera pergi. Seseorang berteriak dan berlari masuk. Lukisan itu tertusuk. Begitu seorang pria bergegas ke sisi kapal di luar pintu, dia melihat lukisan itu tenggelam. Mereka berada 100 meter dari pantai. Haha, terdengar tawa keras. Sosok melesat ke langit dari bawah danau bahasa hati. Adik laki-lakiku tidak ditemani untuk beberapa waktu. Setelah menyelesaikan pekerjaan, aku akan menantang semua yang disebut talenta muda. Dengan tawa, orang ini langsung menghilang dari pandangan semua orang. Sialan, Cruz sangat marah. Lindungi yang mulia terlebih dahulu. Teriak Murong Jingzai. Ada lebih dari selusin penjaga yang segera melindungi Cruz. Xiao Yu melihat ke kerumunan. Meskipun 32 pemain teratas sangat kuat, kecuali mereka yang memiliki keterampilan terbang, tampaknya tidak ada yang mencapai tingkat metamorfosis dan tidak dapat terbang dengan bebas. Pecahkan lukisan itu, lempar papan kayu ke danau, dan gunakan kekuatan untuk kembali ke pantai. Teriak Xiao Yu. Semua orang mendengar dan menembak. Tiba-tiba, lukisan itu hancur hampir setengahnya. Baiklah, semua orang memegang 2 hingga 6 papan dan menjabat tangan mereka sebelum membuangnya. Sebuah papan kayu terbang dari suatu tempat yang berjarak antara 20 meter hingga 50 meter, dan kemudian setiap sosok melompat ke udara, mendarat di papan kayu, dan kemudian melemparkan papan kayu di tangannya, memantul, dan menginjak papan kayu lagi. Jadi dengan begitu, sisi lainnya dengan mudah mencapai tepian. Xiao Yu dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Lakukan, berhenti minum seperti guntur. Satu persatu, sosok-sosok itu bangkit dari tepi danau Sinyu, dan angin serta listrik menyerbu untuk melepaskan tembakan beruntun. Mereka semua mampu terbang bebas, semuanya adalah master di atas level biasa. Yang dipimpin oleh Yang Mulia adalah Will Ponser. Will Ponser, melihat mereka membunuh, ada yang berhenti minum lagi di udara. Melihat sesosok datang seperti hantu, dia berputar di udara selama setengah lingkaran. Pada saat itu, lebih dari 10 orang dari para master itu menjerit dan jatuh ke Danau Sinyu, membuat Danau Sinyu langsung berdarah. Dengan tangannya terangkat, lebih dari selusin orang dibantai. Resimen tentara bayaran Xingluo Hoshino ada di sini, siapa yang berani bersikap lancang? Mata Will Ponser memerah, dan balas dendam sudah dekat, tetapi dia diganggu. Dia berteriak dengan marah, hidup ini gila. Dengan raungan, dia melihat bahwa momentum Will Ponser tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Awalnya hanya di alam paling suci, kekuatannya meroket, dan dalam sekejap, dia mencapai titik di mana Hoshino akan terkejut. Ini adalah kegilaan dengan mengorbankan vitalitas. Mati, Will Ponser meninju Xiao Yu. Pukulan itu merupakan tinju berukuran 10 meter, dan ada kecenderungan kuat untuk menghancurkan dunia. Hoshino melesat di udara. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Jika Mars menabrak bumi, ruang angkasa akan runtuh, dan akibatnya kekerasan akan menyapu, dan kapal-kapal lain di Danau Sinyu akan terbalik beberapa ratus meter jauhnya. Akibat yang kuat juga bergegas ke Xiao Yu dan yang lainnya. Ayo, Xiao Yu melihat situasi ini, dan mendorong ketiga Bingwu, Lang Zhantian dan Lin Dongyun dengan kuat, mengirim mereka keluar dari gempa susulan.
Dia juga bergegas mundur. Oh, untungnya, Hoshino menembak, kekuatan akibatnya berhasil dicegat, tetapi masih ada sebagian Xiaoyu yang terkejut hingga jatuh lagi pada lukisan yang telah terkoyak oleh akibatnya. Will Ponser membantai dengan gila-gilaan. Hoshino sangat marah dan datang dengan kasar. Bang bang bang. Di bawah amarah, 18 pukulan dan pukulan Hoshino semuanya adalah kekuatan terkuat. Karena penggunaan kegilaan yang memakan nyawa, secara paksa meningkatkan kekuatan ke tingkat yang luar biasa, Will Ponser nyaris tidak mampu melawannya. Master tingkat atas Uranus. 18 pukulan terbang keluar dari Will Ponser sejauh lebih dari 500 meter. Kerumunan hanya melihat dua sosok bertarung dengan sengit, membuat suara keras, dan dalam sekejap mata, tidak ada jejak, tetapi kadang-kadang ada ledakan keras. Aoyu, segera kembali, teriak Bingwu. Mereka bertiga telah langsung dikembalikan ke pantai oleh angin kencang akibat-akibatnya. Aku akan membantunya. Seorang penjaga yang mengawal kurus melompat ke udara, terbang tepat di atas lukisan-lukisan yang rusak. Jelas, ini adalah seorang master yang berada di atas jajaran pangkat dan dapat terbang dengan bebas. Xiaoyu tertawa, terima kasih banyak. Tidak, aku di sini untuk membunuhmu. Penjaga itu tiba-tiba mencibir, tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan dengan ganas menebasnya. Yang ini langsung mengejutkan semua orang. Cruz, Lang Zhantian dan Lin Dongyun meraung. Bukan aku. Cruz juga terkejut. Zhou Zhen Wangleng bersenandung, tidak mungkin dia kecuali dia bodoh. Memang, mengirim tangannya sendiri untuk membunuh para kontestan masih sangat cerdas. Bahkan jika Kekaisaran Turo tidak tahu malu, apakah tidak takut akan konflik tajam dengan Kekaisaran Tianluo? Anda harus tahu bahwa semua pemain ini mewakili negara. Begitu para penjaga menembak, Xiaoyu tahu bahwa itu pasti pengaturan Souls. Tidak diragukan lagi bahwa pemblokiran Will Ponser oleh Hoshino juga termasuk dalam perhitungan Souls. Pembunuhannya yang sebenarnya adalah penjaga ini. Keterampilan bertarung, naga terbang ada di langit. Xiaoyu berjinjit, dan seluruh orang itu terbang mundur. Bunuh, penjaga itu mengikuti bayangan itu. 40 meter ke bawah, Xiaoyu mendarat di danau, dan penjaga itu terbang turun, dan melihat gerakan dua tangan Xiaoyu, seperti layang-layang yang terputus, tiba-tiba naik ke atas. Perubahan ini lolos dari serangan para penjaga. Xiaoyu dengan cepat mengenakan sarung tangan penguasa di tangannya, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang guntur. Keterampilan bertarung, siapa yang ingin kulakukan? Dia menduduki dataran tinggi, dan jika bola meriam dilepaskan, itu jatuh dengan ganas. Pisau Roh Kudus menebas dengan kecepatan yang mencengangkan, dan seekor Tyrannosaurus meraung. Kapan? Kedua pedang itu bertabrakan dan saling terbang. Keterampilan bertarung, petir merah meledak. Xiaoyu berputar di ketinggian tinggi, dan petir merah menyala keluar darinya, meledak dengan keras ke segala arah, dan sekali lagi memotong dengan ganas. Penjaga itu tidak menyangka bahwa Xiaoyu tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi juga melakukan serangan balik. Untuk tabrakan pertama, dia gagal memanfaatkannya, dan kali ini dia keluar semua. Oh, tabrakan kedua, akibatnya, tidak ada kekuatan. Penjaga itu bergegas ke langit. Xiaoyu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia jatuh terduduk, dan pedang Lei Ling sedikit tajam. Di bawah daya apung danau, jejak kekuatan muncul, dan Xiaoyu lepas landas lagi dengan memanfaatkannya. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Kaki Xiaoyu terangkat, 36 kaki langsung. Baut petir yang telah diserap olehnya dengan Ling Lei telah disertai dengan tembakan terbang. Yah, dalam sekejap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan ke bawah, bayangan kaki memenuhi langit, lapis demi lapis, membawa angin yang merobek ruang bersiul dan terbang. Bang bang bang, penjaga itu disambar guntur dan kilat berturut-turut, dan lebih dari 10 kaki tersambar, berteriak kesakitan dan terbang ke langit lagi. Xiaoyu terbalik dan jatuh di papan kayu di danau, lalu menghantam dengan keras. Dia tertegun seperti anak panah yang terlepas dari tali, dan pedang suci Lei Ling terangkat tinggi. Keterampilan bertarung, lolongan panjang, kekuatan agung berkumpul di dada dan perut Xiaoyu, di mana sosok T-Rex terbentuk, lalu dengan cepat melesat masuk, menutupi Xiaoyu. Raungan, naga yin yang mengejutkan keluar. Xiaoyu tampaknya berada di langit, dan Tyrannosaurus yang tak terkalahkan memberontak terhadap kelompok ke-10 yang bergejolak,
menyebabkan kerusuhan di danau dan aliran air naik dari langit. Ditemani oleh Xiaoyu, cahaya dan bayangan naga naha juga meraung dan melesat. Orang-orang hanya merasakan bunga di depan mereka, seolah-olah langit terbelah, bumi terbalik, danau bahasa hati jatuh, dan miliaran danau memicu gelombang besar. Ledakan, Tyrannosaurus Rex memiliki dampak yang kuat. Kemanapun dia pergi, para penjaga itu berubah menjadi bubuk, dan bahkan sedikit residu tertinggal, dan dia mati karena takdir. Xie Tua melakukannya dengan baik. Bagus sekali, para pendukung Xiaoyu bersorak. Awalnya, Danau Xinyu adalah tujuan wisata yang paling ramai. Arus masuk hariannya lebih dari beberapa kali lipat dari Danau Dewi di Kekaisaran Tianluo. Pada saat ini, pertempuran mendadak telah menarik perhatian puluhan ribu orang. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Berkat kemampuan Xiaoyu yang kuat untuk membunuh para penjaga, itu masih mengejutkan banyak orang, terutama mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan para master tingkat meta yang kuat. Singkirkan para master. Boom, boom. Jadi ketika semua orang bersorak, dua ledakan tiba-tiba keluar. Bagian atas ruang tamu dengan dua lukisan sekitar 30 meter di sebelah kiri dan kanan Xiaoyu meledak secara bersamaan, dan 4 sosok, seperti senjata, menyerang dengan liar. Ekspresi Xiaoyu sedikit berubah. Souls berusaha keras kali ini. Dia menemukan bahwa hanya Hoshino yang datang, dan juga tertarik oleh Will Panzer. Dapat dilihat bahwa tentara bayaran Sylvia memang ada dalam perhitungan Souls, dan kali ini adalah suatu keharusan baginya. Keempat master besar menembak pada saat yang sama. Yah, Lei mulai bergerak. Bagi Xiaoyu, tidak sulit untuk mengalahkan master penggemar junior, tetapi perlu untuk membiarkannya menghadapi 4 penggemar junior sekaligus, dan ada juga master penggemar junior yang dapat membuatnya promosi lintas level. Guntur roh tidak dapat digunakan, jika tidak, Anda harus menggunakan pedang surgawi tertinggi. Monval adalah kartu truf terakhirnya dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Jangan pergi. Zhou Zhenwang menahan Bingwu, kekuatanmu hanya akan menjadi beban. Meskipun Bingwu cemas, dia juga mengerti bahwa kekuatannya terbatas dan dia tidak dapat benar-benar bersaing dengan para master metamorfosis. Namun, dia menyaksikan Xiaoyu dikepung oleh keempat master tersebut. Lang Zhantian dan Lin Dongyun menatap Cruz dengan dingin. Karena hanya para pengawal Cruz di tempat kejadian yang memiliki kemampuan untuk melawan para master tingkat tinggi. Lebih baik kamu pikirkan, jika salah satu dari para pengawal ini akan membunuh Xiaoyu. Jika memang demikian, mereka mungkin lebih buruk, Xiaoyu. Suara samar Han Yue terdengar. Itu benar, beberapa orang mengerutkan kening. Bagaimana caranya? Ingin meminta bantuan, sudah terlambat. Jika semua 32 pemain teratas bermain pada saat yang sama, itu masih mungkin. Namun, tidak mungkin bagi Kekaisaran Turuo untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Kekaisaran Sila dan Liga Kerajaan secara alami tidak mau mengambil risiko. Adalah baik bahwa Sri Lanka dan Bahatutas tidak menghancurkan 4 master. Oh, betapa hebatnya, Xiaoyu akan sial kali ini. Han Yue berkata dengan gembira, menyaksikan pertempuran itu. Zhou Zhenwang memegang pedang Jianwang. Saudara Zhou, apa yang akan kamu lakukan? Pertempuran yang sangat seru. Sebagai penonton, saya pikir kita harus memahami identitas penonton. Mengapa repot-repot campur tangan? Kata Murong Jingzai sambil tersenyum. Saat Bingwu berbalik, pedang suci Yueling mulai menatap Murong Jingzai. Lang Zhanfei menghalangi Lu Tengfei. Saudara Murong benar, kita tidak bisa campur tangan. Han Yue tersenyum dan menghalangi di depan Lin Dongyun, menghalangi kemungkinan dia campur tangan. Jadi Raja Zhou Zhen memandang Teru dan Qiluo dari Kekaisaran Sila. Saudara Zhou, kamu dan aku mewakili Liga Kerajaan, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Yu Yunfeng berkata dengan tenang. Pada saat kritis, pria yang merupakan musuh Xiaoyu ini akhirnya berdiri. Meskipun Zhou Zhenwang memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan siapapun, dan akhirnya menang, dia juga tahu bahwa Yu Yunfeng pasti memiliki mantra rahasia, dan dia juga bisa membunuh di level tersebut. Bahkan jika mereka dapat memisahkan kemenangan dan kekalahan, saya khawatir mereka harus bertarung selama 2 atau 3 jam. Pada saat itu, Xiaoyu mungkin sudah tamat, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan gagang pedang raja. Bukankah tangan Xiaoyu memegang kartu mantra sihir jahat? Orang-orang ini seharusnya tidak takut.
Tindakan Qiluodi Yunfeng dan yang lainnya kurang lebih memihak Xiao Yu. Trul menggelengkan kepalanya dan berkata, roh jahat itu rusak, butuh waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan sekarang tidak dapat dipanggil sejauh ini semua orang telah diblokir. Tidak ada yang bisa membantu. Xiao Yu hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yah, tetapi ketika melihat papan yang diinjak Xiao Yu, papan itu berputar di tempatnya, dan segera ada kekuatan kuat yang mengaduknya, membuat sekelilingnya menjadi pusaran besar, dan dia berada di tengahnya. Satu putaran membuatnya melihat kekuatan keempat master. Roh-roh merah juga dikirim. Sebuah spatula cahaya muncul di tangan kiri. Ada senyum di sudut mulut Xiao Yu, dan tangannya yang gemetar adalah pisau. Keterampilan bertarung. Pedang terbang tak terbatas. Pedang terbang Xingyue sekali lagi ditunjukkan di mata dunia. Pedang terbang Xingyue, yang berisi guntur roh tertinggi, membawa sentuhan cahaya merah, seolah-olah berubah menjadi cahaya merah menyala. Di depan master kuat dari peringkat tinggi. Kapan? Jelas, master superior level Sivan tidak menyangka bahwa Xiao Yu benar-benar memiliki pedang terbang. Untungnya, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yu. Kecepatannya jelas jauh lebih kuat, dan dia buru-buru menggunakan pedang untuk melawan. Dalam suara itu, roh guntur mengalir dari atas pedang terbang ke pedangnya. Apa? Master senior tingkat sampah itu berteriak. Apa itu Ling Lei? Tetapi itu dapat membuat Xiao Yu melintasi alam yang besar untuk menghadapi keberadaan super musuh. Benar-benar tirani, orang yang terkejut ini hampir jatuh. Pada saat yang sama, pisau terbang Xingyue juga terbang kembali dalam lingkaran. Bunuh. Tiga master lainnya terkejut melihat situasi ini dan menembak. Xiao Yu menginjak papan kayu, naik ke udara, melambaikan tangannya. Petik 2 tanda seru. Petik 2, 3 Xingyue Fei Dao melesat keluar, menghalangi serangan tiga master, ia mencapai titik tertinggi seperti burung besar, dan kemudian bergegas ke master tingkat tinggi. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu berubah menjadi pita. Master tingkat tinggi yang terkena Ling Lei belum melambat, ia merasakan kilatan bayangan orang di depannya, kekuatan agung datang, ia berteriak dan menyapu. Sikat. Pedang itu menebas, tetapi pedang itu tersapu. Tepat saat itu, Xiao Yu menginjak punggungnya, dan berkata, berlututlah. Semua penonton tampak terkejut. Semua orang tercengang, betapa kuatnya Xiao Yu, betapa tiba-tiba dia menginjak kaki empat master teratas dengan kekuatan terkuat. Gila, raungan. Master senior tingkat transfigurasi juga memerah wajahnya yang tua karena marah, dan pemberontakannya yang hebat dan ganas, semua semangat juangnya melonjak ke atas. Xiao Yu, yang telah kembali ke Ling Lei, segera mengendalikan aliran ke kaki kanannya. Ini adalah pukulan keras. Boom! Dalam gemuruh itu, lampu listrik merah menyala, dan sang master tiba-tiba dibawa dengan keras ke danau. Karena Xiao Yu hanya bisa bertarung dengan guntur roh, jauh dari mudah untuk mengalahkannya. Dia mengambil keuntungan dari situasi itu. Dia melompat ke udara dan mendarat di papan kayu besar. Dengan satu gerakan, tiga pisau terbang Xingyue kembali ke tangan mereka. Konfrontasi pertama, Xiao Yu menang. Semua ini membuat orang merasa sangat tidak nyata, semua orang ketakutan dan sedikit linglung, bahkan Han Yue, Murong Jingzai dan yang lainnya. Aku tidak minum terlalu banyak hari ini. Mengapa aku merasa sedikit pusing? Aku juga merasa kembung. Pasti anggur yang diberikan yang mulia untuk kita minum adalah demi istana, jadi itu mempesona. Salah satu dari 32 pemain teratas merasa luar biasa dan melihat pemandangan di depan mereka dengan konyol. Wajah keempat master semuanya hijau. Mereka datang untuk membunuh orang, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi. Mereka mengepung Xiao Yu, tetapi ternyata Xiao Yu adalah yang terkuat dan menginjak danau. Empat master telah mengosongkan. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang bebas, sepenuhnya mengabaikan kerugian di Danau Xinyu, dan secara agresif membunuh masa lalu. Pada saat ini, mereka benar-benar marah, dan mereka harus membunuh Xiao Yu agar bersedia. Kekuatan keempatnya tidak sama, peringkat terkuat di puncak peringkat, peringkat terlemah di dasar peringkat, dan kekuatan dua peringkat di puncak peringkat. Satu demi satu, dua orang di tengah. Menghadapi metode serangan seperti itu, apa yang harus dilakukan Xiao Yu? Ini adalah ide dari semua penonton, dan mereka semua menatap lebar, takut kehilangan detail. Bertahan, menghindar, atau bahkan melarikan diri. Apakah itu Zhou Zhenwang atau Yu Yunfeng?
Saat ini, mereka tidak bisa tidak berpikir tentang bagaimana menghadapi kekuatan musuh. Xiao Yu mengambil pendekatan tak terduga mereka. Serang, angin dan hujan bergerak bagai cahaya. Xiao Yu melangkah maju. Jika dia mengalir melalui pengepungan tiga tuan, kecepatannya terlalu cepat, serangan ketiga tuan semuanya meleset, dan tindakannya berada di luar harapan keempat tuan. Bagaimanapun, mereka menduduki keuntungan mutlak. Pertama kali Xiao Yu menggunakan pisau terbang Xing Yue, tidak siap, tidak lagi berpikir bahwa Xiao Yu berani mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi Xiao Yu hanya ingin menyerang. Dia langsung menghadapi tuan yang menjadi bawahan di barisan. Petik 2 tanda seru petik 2. Tiga pisau terbang Xing Yue terbang pada saat yang sama. Saling bersilangan, menyilangi lengkungan yang indah, seperti bintang jatuh, mekar cemerlang sesaat, meninggalkan pemandangan abadi di hati orang-orang. Master metamorfosis tingkat rendah melambaikan pedang untuk melawan. Dang dang dang, tiga bunyi bip, tiga pisau terbang Xing Yue dipukul dan masing-masing berputar kembali. Xiao Yu menyerang seperti iblis, dan tinju kanan dengan sarung tangan penguasa bertarung dengan kekuatan tinju naga, dan seekor Tyrannosaurus Phoenix terbang keluar. Keterampilan bertarung, naga terbang ada di langit. Bahkan ketika tiga master pedang terbang Xing Yue adalah master berikutnya di barisan, dia buru-buru mengayunkan pedangnya di dadanya. Klik, Xiao Yu meninju pedang panjang dengan pukulan tinju dan membantingnya di dada. Dalam suara patah tulang, pria itu meninggal di tempat. Dang 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 dang. Pada saat yang sama, Xiao Yu mendengar benturan logam di belakangnya, tetapi setelah tiga pisau terbang Xing Yue dipukul oleh master tingkat rendah, mereka berayun mundur, menghalangi penyelamatan tiga master. Meski begitu, master tingkat tinggi masih mengandalkan kekuatannya yang agung untuk memukul Xing Yue Fei Dao agar terbang, tidak dapat menggunakan kekuatan untuk bermanuver untuk menyerang lagi, dan membunuhnya dengan ganas. Sikat, pedang panjang itu mematikan. Orang terkuat ini juga memiliki kebencian terdalam pada Xiao Yu. Di depan, begitu banyak orang, Xiao Yu diinjak kakinya. Kebenciannya dalam, dan tembakannya lebih parah. Hampir penuh dengan amarahnya, pedang ini harus dibunuh. Jika dipukul, itu pasti takdir yang terbelah dua oleh pedang. Xiao Yu buru-buru menunjukkan, seperti cahaya, dan bergegas maju, sambil menahan tiga pisau terbang Xing Yue yang terbang kembali. Dia bergegas sangat cepat, masih merasakan dingin di punggung, bahwa Jiang Wang telah ditarik setelah merobek bajunya, dia hampir menyentuh kulitnya. Danau Sinyu mendidih pertarungan yang awalnya tidak terduga itu benar-benar terbalik. Tidak peduli siapa orangnya, Xiao Yu tidak hanya gagal mundur, tetapi juga membunuh salah satu dari empat master secara bergantian, dan penampilannya mengejutkan semua orang. Itu secepat kilat, pedang terbang ajaib, penilaian yang sangat akurat, semuanya ditampilkan dengan tajam oleh Xiao Yu, memberikan kesan bahwa dia tampaknya ada untuk pertempuran itu, yang sungguh luar biasa. Mengapa ini? Jules, yang berdiri di tengah kerumunan, tampak sangat jelek. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Xiao Yu tidak hanya tidak terbunuh, tetapi malah membunuh satu orang? Souls mencibir, dia akan mati. Apakah kamu yakin? Bahkan jika Will Ponser tidak ingin melawan Hoshino, yang lain takut, kata Jules sedikit khawatir. Alasan mengapa tidak ada master yang lebih kuat untuk dikirim kali ini adalah karena semua orang di ibu kota Turo yang dapat membantu Xiao Yu telah ditahan oleh kita. Kata Souls ringan. Jules, yang awalnya khawatir, menghela napas lega, baguslah, kuharap mereka bertiga bisa membunuh Xiao Yu. Souls berkata, tidak ada ketegangan. Pertarungan sengit terjadi di atas Danau Sinyu, dan tempat indah ini berpusat di Danau Sinyu. Anda dapat melihat pemandangan Danau Sinyu dari hampir semua posisi, dan tentu saja Anda dapat melihat pertarungan sengit itu. Raungan, dua master tingkat menengah pada saat yang sama mengeluarkan lolongan panjang pada saat yang sama, suara mereka umumnya sama, seolah-olah ada roh badak, pada saat yang sama jari telunjuk, jari tengah kedua tangan bersama-sama, jejak cahaya biru muncul di jari, jari-jari mereka digandakan dengan sentuhan lambat, mereka melihat mata mereka berubah menjadi hijau. Pikiran Xiao Yu terkejut, ini adalah teknik misterius. Murid, ini adalah teknik bertarung yang luar biasa yang menggunakan mata untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu, dan dia hanya melihat Yulan jika dia memiliki mata yang mengigau. Master senior dari level transfigurasi memegang pedang tajam, menatap Xiao Yu dengan dingin. Ketika Xiao Yu menghadapi serangan pupil, dia akan membunuh dengan kesempatan.
Cahaya cian berkedip semakin banyak di mata keduanya. Xiao Yu benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Jelas, kekuatan kedua orang ini tidak dapat diterapkan secara bebas ketika mereka melakukan operasi pupil. Mereka diberi kesempatan untuk memblokir. Gelombang energi datang. Air Danau Xinyu tampak mendidih dan mulai menggelembung. Kabut aneh naik dari Danau Xinyu, membuat Danau Xinyu berkabut, dan bahkan Xiao Yu dan 4 orang lainnya tampak kabur. Sikat, kedua master tingkat menengah itu memejamkan mata mereka pada saat yang sama, lalu membuka mata lagi, dan segera sinar berwarna darah meledak, hanya untuk memindai Xiao Yu. Apa, itu cahaya keheningan? Sudah berakhir, sudah berakhir. Seru banyak orang. Tidak seorang pun tahu bahwa Dewa Pemusnahan pernah mengguncang benua ribuan tahun yang lalu, dan memiliki prestise tertinggi yang dapat menghancurkan semua kekuatan. Kengerian mutlak, bahkan para master tingkat bumi mungkin sulit untuk melarikan diri di bawah Dewa Pemusnahan. Tidak seorang pun menyangka bahwa 2 dari 3 orang ini akan mempraktikkan cahaya keheningan. Siapa yang bisa berhenti bersama? Segalanya selalu tidak terduga. Xiao Yu sekali lagi tidak memilih untuk mundur, dan tidak memberi kesempatan kepada para master yang lebih unggul. Dia masih menyerang, tangannya terangkat, dan 2 pedang terbang Xing Yue ditembakkan. Pedang terbang Xing Yue bukan lagi serangan lurus, tetapi malah melesat keluar dalam lingkaran dari kiri ke kanan. Terbang melengkung, dang-dang-dang-dang, suara benturan logam tidak ada habisnya. Pedang terbang Xing Yue menghantam cahaya kehancuran. Dengan satu pukulan, cahaya kehancuran melemah tetapi tidak hancur. Bahkan kedua master enggan menggunakan ini. Sihir abadi, tetapi kekuatan keheningan terlalu kuat. Namun setelah dampak pedang terbang Xing Yue, tabrakan berayun lagi. Balas dendam ini meningkat hingga 5 kali. Di bawah dampak berantai, cahaya suci yang dikenal sebagai gigih dan tidak dapat dihancurkan oleh Xing Yue Fei Dao, dan semua penonton berseru. Mendidih lagi, tidak mungkin, pedang terbang macam apa itu? Itu benar-benar memecahkan keajaiban tingkat tabu cahaya keheningan. Ini tampaknya menjadi salah satu trik rahasia keluarga Namong yang sombong 1000 tahun yang lalu, pisau terbang tak terbatas. Pisau putar terbang tak terbatas. Ya, itu adalah pisau putar terbang tak terbatas. Terlepas dari apakah mereka peduli atau tidak sengaja, wajah semua orang telah berubah setelah mereka mendengar keterampilan bertarung pedang terbang tak terduga. Itu diciptakan oleh keluarga Namong 1000 tahun yang lalu. Dapat digambarkan sebagai salah satu keterampilan bertarung terkuat dalam senjata tersembunyi. Pedang terbang Wuding, tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat, eksklusif dalam pertarungan jarak jauh, dapat dikatakan mampu bersaing dengan 10 keterampilan misterius teratas. Semua penonton mendidih. Pedang terbang tak stabil menolak cahaya keheningan. Raungan, wajah kedua master tingkat menengah peringkat atas memerah, dan mereka saling memandang dan menggeram lagi, dan mata hijau mereka perlahan-lahan mulai dipenuhi darah. Ini untuk menggunakan kekuatan cahaya keheningan yang lebih besar. Pedang terbang tak stabil, pisau suci petir Xiao Yu mulai lagi, dia membelahnya dari jarak jauh. Dengan kemajuan kekuatannya yang cepat, dia sekarang dapat diubah menjadi 4 pedang, tetapi dia tidak melakukan itu, tetapi menjamin 3 pedang, sehingga kekuatannya menjadi lebih baik. 3 cahaya spatula bersiul dan berputar-putar. Langsung mengunci 3 master. Ini memerintahkan 3 master untuk terkejut, dan mereka mulai memblokir, terutama 2 master tingkat menengah. Mereka hanya bisa berhenti sementara menggunakan cahaya keheningan. Aku datang untuk berhenti, kamu terus melemparkan cahaya keheningan. Master senior tingkat transfigurasi berteriak. Dia melompat ke depan dalam sekejap, pedang tajam itu menyapu dengan cepat, dan lingkaran cahaya setengah lingkaran muncul dari depannya, menyebar keluar, menghalangi 3 cahaya pisau. Dalam kecemerlangan, Dao Guang retak. Namun, ketika cahaya itu menghilang, Master senior kelas meta terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Yu menghilang, kepalanya berdengung, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat kedua rekannya. Dia sangat jelas bahwa ketika keduanya berada pada kecepatan penuh ketika mereka menunjukkan cahaya keheningan, tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika Xiao Yu mengambil kesempatan untuk menembak, saya khawatir itu adalah jalan buntu. Namun, ketika dia melihatnya, dia tidak menemukan jejak Xiao Yu. Bagaimana dengan orang-orang? Hampir semua orang tercengang. Mengapa Xiao Yu pergi? Surga, dia ada di surga. Semua orang mendongak. Saya melihat bahwa Xiao Yu berada tinggi di langit, dengan kepala dan kakinya
Memegang pisau Roh Kudus di tangannya untuk menebasnya dengan ganas, tujuannya adalah menjadi master tingkat tinggi. Pukulan ini tidak terduga lagi. Alih-alih menyerang dua orang yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, mereka akan menyerang master tingkat atas. Master senior kelas meta sangat ingin memarahi ibunya. Sejak saat tembakannya, setiap gerakan Xiao Yu berada di luar dugaannya. Dia tidak pernah menebak sekalipun, membuatnya selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan penuh kebencian, dia menghunus pedangnya dengan ganas. Ada senyum di sudut mulut Xiao Yu, dan bentuk yang jatuh tiba-tiba runtuh, dan kakinya bergoyang di udara. Tubuhnya melesat tanpa diduga berubah arah dan berubah menjadi dua master yang melakukan teknik pupil. Tertipu master tingkat atas hampir gila. Dia menggertakkan giginya dan mencoba memulihkan pedang yang menyerang, sehingga dia bisa menyelamatkan serangan itu, menyebabkannya sangat kesakitan. Mendesing. Ketika dia memulihkan serangan, suara angin pecah, dua pedang terbang Xing Yue melesat keluar, dan sasarannya adalah dua master yang melakukan teknik pupil. Oh, pisau terbang Xing Yue lainnya melesat keluar, sampai master tingkat metamorfosis. Master eksentrik itu bergegas dengan cepat. Xing Yue Fei Dao melewati, tetapi Xiao Yu, yang membantai dua master tingkat menengah meta level, berbalik lagi di udara dan kembali dengan tebasan. Aku bercinta, serangan terus-menerus yang tidak terduga baginya dapat dikatakan telah mengubahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dan dia masih lebih muda dari kekuatannya sendiri. Dia gila, kemarahan tidak dapat menyelesaikan masalah, dia harus menggunakan pedang untuk berlari di depannya. Klik, pedang tajam itu langsung dipotong oleh pedang petir, dan pedang itu ringan dan huo-huo, menggosok hidungnya dan jatuh, membuat master superior itu ketakutan hingga berkeringat di sekujur tubuh. Kemudian dia ingat bahwa dia benar-benar gila. Sol sudah memberitahunya sebelum tembakan. Xiao Yu memegang pisau suci di tangannya, yang bukan senjata biasa. Untuk sesaat, dia terkejut, hawa dingin datang dari belakang. Buruk, pedang terbang Xing Yue, orang ini menggertakkan giginya, bergerak mati-matian ke kiri, dan pada saat yang sama membangkitkan vitalitasnya untuk melindungi tubuhnya, dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan Xiao Yu berikutnya. Engah, rasa sakit itu datang dari hati, dan Xing Yue Fei Dao langsung masuk ke bahu kanan master superior dari jajaran itu, dan menghancurkan tulang belikatnya. Dengan rasa sakit yang parah, seluruh lengan kanannya ditarik ke bawah, dan pedang yang patah itu juga diserahkan. Mesum, terlalu mesum. Kombinasi pisau terbang jarak jauh dan pisau terbang, dikombinasikan dengan penilaian yang berani, Xiao Yu sepenuhnya mengendalikan pendudukan. Setelah melukai yang terkuat, Xiao Yu segera mengangkat pedangnya dan menggunakan keterampilan bertarung yang lebih kuat untuk membunuh musuh terkuat lagi sehingga ia bisa menang. Dang, dang, dua suara renyah datang dari belakang. Wajah Xiao Yu sedikit berubah, dan ia bergegas maju. Selama rotasi, saya melihat bahwa kedua guru murid itu benar-benar telah melepaskan Shenguang of Light, yang bersinar dengan kemuliaan berdarah, dan Shenguang of Light, yang lebih kuat menghantam pedang terbang Xing Yue. Dia berteriak untung saja. Jika dia tidak memilih menggunakan pisau terbang Xing Yue untuk menyerang, saya khawatir dia akan ditembus oleh tubuh kematian cahaya sekarang. Kita harus tahu bahwa kecepatan pisau terbang lebih cepat. Tidak dapat mengejar pisau terbang dengan kecepatan penuh. Dengan gerakan tangan kiri, Xing Yue Fei Dao kembali ke tangannya. Inilah bagian paling misterius dari pedang terbang tak terdefinisi. Jika Anda ingin meninggalkan pisau terbang, sehingga lawan Anda tidak memiliki serangan pisau terbang, itu tidak mungkin, karena pisau terbang itu tidak terkendali, dan akan ada kekuatan mental untuk menarik, sehingga pisau terbang itu kembali. Oh, suara kekosongan yang pecah datang. Kedua sinar itu mengenai lagi. Xiao Yu menghela nafas dan gagal mencegah keduanya melakukan operasi pupil. Saya khawatir ini adalah krisis terbesar mereka karena serangannya terlalu mengerikan. Ini benar-benar selesai kali ini, kata Han Yue sambil menyeringai. Betapa mengerikannya pedang sunyi, bahkan pedang petir pun tidak dapat menahan kekuatan penghancurnya. Mengenai penghindaran, hei, di hadapan pedang sunyi, mustahil untuk melarikan diri dengan cepat, kali ini Xiao Yu tamatlah riwayatnya. Han Yue, seru Lang Zhantian, Lu Tengfei, yang menghalangi medan perang, berkata sambil tersenyum, dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia harus menghadapinya. Dia benar-benar merasa benar sendiri, terlalu sombong, sulit untuk bertahan hidup.
Yang lain merasa senang atau khawatir atau gugup atau menyaksikan pertempuran di atas Danau Xingyu. Berlalunya cahaya ilahi yang padam juga membuat wajah Xiao Yu lebih bermartabat. Dia melihat bahwa serangan itu terlalu cepat, hampir berkedip. Sangat sulit untuk menghindar. Dalam keputusasaan, dia pantas untuk melawan, dan pisau suci Leiling menggigit mulutnya, dan tinjunya saling berkombo. Haha, dia akan mati. Han Yuexiao tertawa. Oh. Dua suara teredam terdengar. Dalam suara retakan itu, Xiao Yu terdorong mundur oleh guncangan, tetapi dia masih utuh dan tidak terluka. Tawa bangga yang memerintahkan Han Yue berakhir dengan tiba-tiba. Sarung tangan itu. Kekaisaran Sila tidak melakukan apapun untuk saling membantu, dan mata Tru menatap sarung tangan luar biasa yang dikenakan Xiao Yu. Qi Luo juga bergumam pada dirinya sendiri, sarung tangan yang dapat menahan cahaya keheningan. Ternyata pedang gunturnya bukanlah senjata terkuat, tetapi sarung tangan. Bang bang bang, cahaya pemusnahan terus membombardir. Di bawah kecepatan seperti itu, Xiao Yu secara pasif menerima gerakan itu, dan sarung tangan Overlord bertarung dengan keras. Ini disebut oleh Master Gothik, dan sarung tangan yang dapat bersaing dengan senjata Raja Surgawi dalam kemampuan menahan pertarungan benar-benar menunjukkan sisi mengerikannya. Menolak semua cahaya keheningan. Pada saat ini, kecepatan serangan kedua murid utama juga melambat. Mereka kuat, tetapi apakah cahaya kepunahan begitu mudah digunakan? Belum lagi mereka, bahkan level bumi, bahkan level pelangi, tidak dapat diterapkan dengan bebas. Cahaya kepunahan dewa terlalu hebat. Yah, setelah sinar cahaya disinai, wajah Xiao Yu menunjukkan senyuman. Dalam pertempuran konsumsi ini, dia tidak kehilangan banyak, tetapi karena sarung tangan penguasa, dia tidak perlu mengonsumsi semangat juang, tetapi mengambil kesempatan untuk memulihkan semangat juang konsumsi. Kedua murid utama justru sebaliknya. Oh, keheningan dewa ke-16 datang. Xiao Yu tertawa lama, dan tampilan, seringan listrik, tepat di bawah serangan dewa keheningan, menghindari, dan memukul maju mundur di danau bahasa hati. Untuk sesaat, mereka dekat dengan kedua murid utama. Putih, salah satu murid utama melihat wajahnya berubah. Wajahnya berubah sangat, dia mengonsumsi terlalu banyak, dan bahkan tidak bisa terbang dengan bebas. Dia sudah mendarat, dan berteriak minta tolong pada Master tingkat tinggi. Namun, Master Transcendental yang memanggil White ini sepertinya tidak pernah mendengarnya. Itu hanya membuatnya merasa ada gelombang kengerian di tubuhnya. Dia sedang menyiapkan pukulan terkuat. Tidak ada yang diselamatkan, dan Seng-Wuang yang punah. Tidak dapat lagi mengejar Xiao Yu. Kedua master murid saling memandang dengan senyum pahit dan memilih untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin mati. Kalian tidak bisa pergi. Keduanya berhenti memancarkan cahaya pemusnahan dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tetapi begitu mereka pergi, mereka mendengar suara penghakiman Xiao Yu datang dari belakang mereka. Mereka melihat ke belakang dan mengayunkan pisau. Panah darah beterbangan. Dua master murid terbunuh di tempat, dan tubuhnya jatuh ke Danau Xingyu. Betapa mengerikannya keheningan, Xiao Yu sudah tamat. Lang Zhantian berkata dengan nada aneh seperti suara Han Yue, bodoh. Lin Dongyun berkata kepada Lu Tengfei, menurutku kau pikir kau sangat berbakat, tetapi sebenarnya kau adalah orang bodoh, orang tolol, bajingan. Mereka dikatakan tersipu malu. Namun, Yu Yunfeng berkata dengan acuh tak acuh, mampu bertahan dari pukulan terkuat dari peringkat superior kelas manusia dan bicarakan itu. Kerumunan itu melihat lagi, dan melihat bahwa White berdiri di atas lukisan rusak yang telah berhenti tenggelam, dengan pedang terbang Xing Yue di bahu kirinya, dan semuanya membangkitkan gelombang teror yang melonjak. Xiao Yu berdiri di atas lukisan rusak di seberangnya. Inilah pukulan terakhir dari keduanya berjauhan. Untuk sesaat, Xing Yue berubah dari mendidih menjadi diam, dan burung gagak itu terdiam, seolah khawatir suara itu akan mengganggu penampilan keduanya. Depresi sebelum badai itu penuh. Waktu berlalu setiap menit. Ada lingkaran cahaya pada keduanya, dan tubuh Xiao Yu bergetar dengan cahaya merah, seperti naga merah yang menakutkan, paksaan tanpa akhir, dan pertempuran yang bergejolak, menyebabkan angin kencang di sekitar tubuhnya, seolah-olah itu menyebabkan badai, dan Xiao Yu adalah pusat badai itu. Sama-sama sadar adalah White. Dendamnya juga memicu badai, tetapi itu lebih kuat, dan kekuatan superiornya benar-benar mengerikan. Jantung danau mulai berputar di sekelilingnya, dan semburan air melesat ke langit, seolah-olah bersorak White datang akan membunuh. Sikat, White,
yang telah lama menyeduh, tiba-tiba mendongak. Kecemerlangan yang menyilaukan menyebar dari tenggorokannya. Keterampilan bertarung Sonic. Orang-orang segera tahu jenis keterampilan bertarung yang ingin digunakan White. Bagaimanapun, White tidak kidal. Sekarang setelah dia memiliki pedang terbang Xingyue di bahu kanannya, jelas bahwa menggunakan keterampilan bertarung cukup tertekan. Khawatir tentang ini, pada saat yang sama, Xiao Yu perlahan mengangkat tangan kanannya. Di jari kanan, pisau terbang Xingyue. Kecemerlangan merah menyala pada pisau terbang, yang merupakan cahaya dan bayangan Linglei. Pada saat yang sama, orang-orang merasakan momentum yang luar biasa berlalu dari tubuh Xiao Yu. Itu seperti menyerahkan orang lain, tetapi momentum yang khusyuk membuat Xinyu mendidih lagi. Hati yang tak terhitung jumlahnya mengatakan Warcraft sistem air tersembunyi di danau membuat rengekan meratap, karena momentum ini adalah momentum dari Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, bangga dengan langit, tak tertandingi. Raungan, White membuka mulutnya tiba-tiba, membuat raungan keras. Segera, ada aura suara yang terbang keluar dari mulutnya, dan pintu keluar dengan cepat meluas, dan Xiao Yu berangkat. Aura cahaya terhubung, dan aura itu mengandung kekuatan membunuh. Begitu keterampilan bertarung Sonic keluar, ledakan suara tiba-tiba datang dari Danau Xinyu. Telinga semua penonton langsung tuli, dan mereka hanya bisa melihat dengan mata mereka. Mereka tidak bisa mendengar suara apapun untuk waktu yang singkat, dan suara itu membuat dunia tuli. Oh, Xiao Yu menggoyangkan tangannya dan menembakkan pedang terbang Xingyue. Pisau terbang Xingyue, berwarna perak berubah menjadi merah, seolah-olah pisau darah untuk kematian, dan di tengah pisau terbang Xingyue, cahaya dan bayangan terbentuk. Xingyue Fei Dao mengejutkan keterampilan bertarung gelombang suara. Kedua kekuatan itu mendekat dengan cepat, dan air danau yang memacu jantung juga membentuk dua kekuatan. Terjadi tabrakan hebat, dan mata para penonton terproyeksi. Raungan, saat mendekat, seekor naga yin tiba-tiba keluar dari pisau terbang Xingyue. Pisau terbang Xingyue seukuran telapak tangan itu tiba-tiba berubah menjadi Tyrannosaurus Rex, meraung keras, dan goncangan liar yang tak tertandingi memasuki aura. Linglei bertemu dengan Long Qiao Sky, dilengkapi dengan pedang terbang Xingyue suci. Kombinasi ketiga kekuatan itu benar-benar merusak. Bang-bang, cahaya dan bayangan seperti Tyrannosaurus menghancurkan semua aura dan mengubahnya menjadi pisau terbang bintang bulan sekitar setengah meter jauhnya dari White. Pisau terbang Xingyue langsung mengenai mulut White yang terbuka. Engah, darah berceceran. Pisau terbang Xingyue terbang dari belakang kepala White. White jatuh terlentang di atas lukisan yang rusak. Xiao Yu berjinjit sedikit, melompat ke depan, dan mengambil kembali kedua pisau terbang Xingyue. Sebuah kegagalan total. Setelah menghabiskan semua usahanya dan menggunakan segala cara untuk memblokir semua musuh yang mungkin, dia diperlengkapi dengan 5 master tingkat atas, yang semuanya terbunuh di sini. Wajah Sol sangat tidak sedap dipandang. Kegagalan berturut-turut membuatnya semakin dibenci, dan dia tidak mau. Sorak-sorai terdengar di sekitar, dan semua orang bersorak untuk Xiao Yu, bahkan dari Kekaisaran Turo yang tidak terlalu ramah padanya. Orang-orang hanya menertawakan yang kuat, siapa yang kehilangan kendali. Ini adalah dunia yang sangat dihormati. Kembali ke pantai, Xiao Yu tidak peduli dengan Yu Yunfeng, Murong Jingzai dan yang lainnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak awalnya adalah musuh, dan bukan saatnya untuk memulai perang. Waktu yang adil adalah duel. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Zhenwang, dia segera kembali ke penginapan. Dia mencari masalah Souls. Meskipun tidak ada bukti di tangannya, sekarang dia tidak peduli dengan bukti atau bukti apapun. Orang itu harus mati. Hanya ketika dia mati dia bisa merasa tenang. Perhitungan seperti itu terlalu mengerikan. Yang membuatnya kecewa, saat kembali ke hotel, hanya Pangeran Yun Tianfeng yang menyambutnya. Setelah bertanya, dia tahu bahwa Souls Kike sudah mengucapkan selamat tinggal. Sialan, orang ini sangat licik, dia tahu kita akan mendapat masalah dengannya dan pergi lebih awal. Lang Zhan memarahi dengan marah. Xiao Yu berkata, tidak masalah, dia akan melompat keluar cepat atau lambat. Pada saat itu, kamu tidak perlu peduli dengan yang lain. Kamu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membunuhnya terlebih dahulu. Lao Xie benar. Siapapun yang melihatnya harus membunuhnya terlebih dahulu. Orang ini terlalu jahat, berbahaya, dan perhitungannya terlalu kuat. Dia bahkan menghitung orang-orang dari resimen tentara bayaran Xingluo. Lang Zhantian berkata dengan keras.
Tidak hanya itu, Yun Tianfeng tersenyum pahit. Saya juga terkekang di sini dan tidak dapat mengirim seseorang keluar, jadi saya pergi ke Istana Turo di bawah perlindungan beberapa senior. Akibatnya, para penguasa Istana Turo benar-benar menyimpang dan saling berhadapan. Kaisar kebetulan keluar dan membawa pergi tuan yang dapat mengguncang lapangan. Petik 2. Jahat. Begitulah perasaan semua orang. Yun Tianfeng Dao berkata, tapi untungnya, saudara Xie baik-baik saja. Berbicara tentang ini, semua orang memandang Xie Aoyu. Lao Xie, kamu sangat tidak masuk akal, bahkan sangat kuat, dan Xing Yue Fei Dao, ini terlalu tidak normal. Lang Zhantian datang, jangan bilang, kamu berhasil menerobos lagi. Xie Aoyu tersenyum dan tidak menjawab. Benar-benar berhasil menerobos lagi. Kapan semuanya terjadi? Teriak Lang Zhantian. Sebelum Xie Aoyu menjawab, terdengar langkah kaki cepat di luar aula pos. Sekelompok tentara bayaran Xingluo bergegas masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, yang tampak berusia 40-an. Xie Aoyu dan yang lainnya mengenalinya pada pandangan pertama, dan dia adalah Hoshino. Kepala Hoshino, kata Xie Aoyu. Hoshino menepuk bahu Xie Aoyu dan tersenyum pahit, kali ini salahku karena tidak bisa membantumu, tetapi menempatkanmu dalam bahaya. Ini memang masalahnya. Bagaimanapun, Hoshino adalah orang penting, tetapi orang-orangnya dihentikan di stasiun. Jika bukan karena penyelamatan Hoshino, aku akan dibunuh oleh Wilponser. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin atas kebaikannya yang menyelamatkan nyawa. Xie Aoyu tertawa. Dia tidak menyalahkan, tetapi bersyukur. Langkah ini segera memenangkan hati Hoshino. Wilponser sudah mati, sekarang, aku akan melenyapkan resimen tentara bayaran mahkota di Kekaisaran Turo. Kau bisa tenang, dalam waktu 10 hari, korps tentara bayaran mahkota akan benar-benar menghilang dari daratan. Dia memeluk bahu Xie Aoyu. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Berdiri di belakang Hoshino, seorang wanita cantik yang tampak berusia 25 atau 60 tahun tersenyum dan berkata, namaku Yaking. Paman Xingluo memintaku untuk melindungimu. Cantik, mata Lang Zhantian membelalak. Lin Yunyun berkata, atau pengawal Yaking adalah seorang wanita cantik dengan level Ice Dancing, Purple Beauty, dan Yulan Ruo, dan yang paling khas adalah tinggi badannya, yaitu sekitar 18 meter, hanya beberapa sentimeter lebih pendek dari Xie Aoyu, berdiri di sana, memberikan perasaan menonjol dari kerumunan, wajahnya selalu ada senyum percaya diri di atasnya. Rambutnya merah tua, sepasang mata hitam yang dipernis, wajah yang lembut, mengenakan gaun samurai ketat berwarna merah pucat, yang menguraikan lekuk tubuhnya yang indah, dadanya tinggi dan lurus, pinggangnya ramping, dan bokongnya yang montok dan panjang, yang paling mencolok adalah sepasang kaki yang indah. Karena dia memiliki sekitar 8 meter, kaki yang indah itu lebih panjang dari wanita biasa. Mereka adalah wanita cantik berkaki panjang, dan dia adalah pengawal. Meskipun ada cincin luar angkasa, senjatanya masih ada di belakang. Di belakangnya ada pedang panjang. Wanita cantik berkaki panjang, gerutu. Lang Zhantian menelan ludah. Yaking melirik medan perang sambil tersenyum. Langit pertempuran gelombang yang awalnya membingungkan itu disambar petir, bergetar, dan dengan cepat berkumpul di saudara babi itu, yang berdiri berdampingan. Aku Xie Aoyu, kalau begitu aku akan memanggilmu Saudari King. Xie Aoyu tahu bahwa kecantikan Yaking tidak biasa. Dia termasuk dalam jajaran Xian dan Yulan. Mereka adalah putri dari 10 tuan, tetapi mereka lebih muda. Ada apa dengan Saudari King? Petik 2. Yaking tersenyum dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Dia juga tahu bahwa kedatangannya sendiri lebih merupakan efek jera. Keluarga-keluarga kuno dan alien itu semuanya jelas tentang identitasnya, dan dia harus berhati-hati tentang apa yang dia lakukan. Kemudian Yun Tianfeng secara pribadi menyelenggarakan perjamuan. Setelah semua orang makan dan minum cukup banyak, hubungan mereka juga semakin dalam, dan Hoshino membawa orang-orang pergi, hanya menyisakan Yaking untuk melindungi keselamatan Xie Aoyu. Mereka membahas masalah di aula. Pada saat ini seseorang datang untuk melaporkan Ruyan. Mendengar nama ini, wajah Bingu menjadi sedikit jelek. Dia marah dengan Xie Aoyu sebelumnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang berbeda. Dia berbisik kepada Xie Aoyu, aku tidak begitu menyukai wanita ini. Gagal. Yaking berada di sebelahnya dan dia tidak bisa menahan tawa. Kakak King. Bingu langsung tersipu. Oke, aku tidak tertawa lagi.
Yaking dan Bingu adalah satu-satunya dua wanita, jadi di perjamuan, mereka duduk bersama, dan karena mereka semua berada di sekitar Xiaoyu, mereka tidak membicarakan apa-apa. Xiaoyu diam-diam berkata bahwa Bingu sekarang sedang menjalankan kekuasaan keluarga Xie, menunjukkan bahwa dia berpusat pada dirinya sendiri, jadi jika kamu tidak seperti biasanya dengan Yulan, dia tersenyum dan berkata, aku juga tidak begitu menyukainya, aku tidak suka itu. Dieksploitasi. Ketika Bingu mendengarnya, dia tersenyum. Dia pikir Xiaoyu akan tergoda, dia tidak menyangka hal itu menjijikkan, jadi dia duduk diam di samping Xiaoyu. Kembali ke penginapan lagi, Ruyan mengembalikan penampilannya yang menawan. Ragam spiritual, 5 kata ini muncul di benak Xiaoyu. Xiaoyu tidak berani menilai seperti apa rupa Ruyan yang sebenarnya, tetapi seperti Ruyan sekarang, dia berani menyimpulkan bahwa itu sama sekali bukan Ruyan yang asli, termasuk Yuxiang yang halus. Ini misterius bagi tuan dan pelayan. Ruyan telah melihat Xie Sao. Ruyan melihat Xiaoyu, memberi hormat segera, sepasang mata yang indah menyapu wajah Yaya, lalu menundukkan kepalanya. Xiaoyu berkata, yang lain mendengar bahwa Ruyan telah datang, dan mereka sudah pergi, bahkan Lang Zhantian ditarik pergi oleh Lin Dongyun. Nona memintamu untuk datang kepadaku. Xiaoyu bertanya. Ya, Ruyan menjawab dengan lembut. Nona telah menemukan lokasi Skyfire Lingsu. Saya harap Xie Sao dapat membantu kita setelah menyelesaikan babak 16 besar. Bingu mengerutkan kening, mengapa tidak bisa berakhir sama sekali. Tampaknya Anda mengetahui identitas Bingu, seperti cerobong asap, undian Xie Sao adalah pertandingan pertama dari 16 besar dan yang terakhir dari perempat final. Dalam hal ini, akan ada sekitar 10 hari di tengah. Mereka benar-benar tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Lagi pula, banyak hal terjadi tepat setelah undian, dan semua orang tidak punya waktu untuk memperhatikan. Namun, saya juga secara tidak langsung memberitahu beberapa orang tentang Xiaoyu bahwa jaringan informasi di tangan Lian Yuxiang benar-benar mengerikan. Mereka yang tahu undian itu hanya 32 teratas dan beberapa penjaga dan pelukis yang dibawa oleh Cruz. Dan seterusnya, Lian Yuxiang sudah tahu. Meski begitu, mengapa saya harus membantu Anda? Bingu agresif. Melihat tatapannya ribuan mil jauhnya, Yaking Tun merasa menarik. Dia tidak memiliki jenis pengawal yang mengikuti kode pengawal dengan saksama. Dia tampak bersemangat. Xiaoyu juga menyentuh hidungnya, dan dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lian Yuxiang, sesuatu yang membuatnya merasa senang, kalau tidak itu hanya janji, dan dia benar-benar tidak menunjukkan banyak minat. Nona, dengan mengorbankan vitalitas, terluka parah untuk membantu Xie Sao melawan Sue Jingde. Tidak bisakah Xie Sao membantu kita sekali? Ruyan menangis, berkata dengan sedih. Apa? Seru Bingu. Bahkan Xiaoyu pun terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa situasi awal memiliki alasan besar untuk memurnikan Yuxiang. Jika bukan karena kekuatan kuat yang tiba-tiba keluar dari hati, aku akan terbunuh 2 atau 3 kali oleh Sue Jingde. Tidak menyangka akan menjadi yang memakan nyawa. Memikirkan proses kontak dengan Lian Yuxiang, Xiaoyu benar-benar tidak yakin apakah ini akan terjadi. Bagaimanapun, Lian Yuxiang harus membalas dendam, dan musuhnya adalah Yu Yaji. Ini tampaknya benar, kalau tidak, bagaimana Lian Yuxiang bisa menghindari dirinya? Sendiri dari pembunuhan Yu Yaji terhadap Sue Jingde, dan fakta bahwa Lian Yuxiang memang terluka, dia juga percaya bahwa karena kekuatan Lian Yuxiang jauh dari mampu bersaing dengan para master kelas Raja Surgawi, belum lagi menembak secara langsung. Dia juga memperhatikan Ruyan. Dia tidak bisa melihat apapun dari wajah Ruyan, dan dia telah mempraktikkan sihir keinginan magis. Sulit untuk melihatnya. Kamu ceritakan proses semuanya lagi, kata Xiaoyu. Ruyan berkata, setelah Xie Sao pergi, Nona itu menyadari bahwa ada satu hal lagi yang tidak diceritakannya kepadamu, jadi dia mengejarnya. Akibatnya, dia melihat Xie Sao diserang. Xie Sao juga tahu bahwa Nona itu dan Teratai Hitam memiliki kebencian yang besar, jadi aku tidak bisa muncul, tetapi aku tidak ingin Xie Sao dibunuh oleh orang Teratai Hitam karena dia pergi menemui Nona itu. Oleh karena itu, Nona itu menghabiskan vitalitas dan menggunakan kekuatan spiritual ragam tingkat tertinggi untuk memaksa dan Xie Sao. Hubungkan hatimu dan berikan kekuatan untuk membantumu menghindari bencana, tetapi siapapun yang sengsara, sekarang pulih. Meskipun demikian, Nona itu tidak ingin memberitahu Xie Sao,
mengatakan bahwa ini terjadi karena nona itu mengundang Xiao. Hal-hal, petik 2, ternyata seperti itu, maka aku benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Lian. Kata Xiaoyu, selama Xiao membantu kita mendapatkan Skyfire Lingsu, kita tidak bisa berterima kasih. Ruyan menatap Xiaoyu dengan sedikit menyerah, khawatir dia tidak akan setuju. Xiaoyu mengerang, bagaimanapun, dia mampu bertahan hidup, dan dia memurnikan Yuxiang untuk membantunya. Dia berkata, baiklah, aku berjanji. Setelah ronde ke-16, aku akan membantumu menangkap Skyfire Spirit Bat. Terima kasih, Ruyan. Dia tidak tinggal lama, jadi dia pergi. Meskipun Xiaoyu mengakui pengalaman kedua tuan dan pelayan Lian Yuxiang, tetapi selalu merasa ada yang salah, tetapi tidak dapat mengatakan apa yang salah, dan bertanya, Saudari King, apakah kamu pernah mendengar tentang Skyfire Spirit baru? Tidak, Yaking berkata ke samping, itu ajaib, sepertinya ada yang pernah mendengarnya. Saudari King pikirkan baik-baik, kata Xiaoyu. Yaking berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu peduli saat itu. Aku mungkin juga bertanya pada Paman Hoshino. Mungkin dia tahu. Xiaoyu berkata, bagaimanapun juga,